Mengikuti kajian tafsir Ibnu Katsir bersama Ustadz Abdul Kholik Syafi'i MPD Al-Hafidh, pengasuh Pondok Pesantren Yambu'ul Ulum, Sukolilo Pati. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makin pas, makin pasti, Pas FM pasti. Bismillahirrahmanirrahim. Mitra Pas FM yang dirahmati Allah, pertama-tama segala puja dan pujian adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bersyukur karena dalam kesempatan sore kali ini kita masih diberikan nikmat hidayah, masih diberikan kesehatan. Kita bisa bersua lagi meskipun lewat kajian udara. Ini dia kajian Kitab Tafsir Ibnu Katsir Mitra Pas, salah satu program acara kesayangan kita yang insya Allah hadir setiap hari Rabu dari pukul 17.00 hingga jelang maghrib tiba nanti. Tak lupa juga sholawat ma'asalam kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di hari kiamat nanti. Baik Mitra Pas FM yang dirahmati Allah, senang rasanya sore kali ini saya Arif Fanili bisa kembali hadir untuk Anda dalam satu program kajian Kitab Tafsir Ibnu Katsir. Dan Kitab Tafsir Ibnu Katsir ini merupakan salah satu kitab tafsir Al-Quran yang dijadikan rujukan para ulama terkemuka dalam bidang tafsir. Karya monumental dari Al-Hafidh Ibnu Katsir yang sangat familiar di kalangan umat Islam Mitra Pas, sehingga kita sebagai umat Islam harus mengetahui kitab kita sendiri. Dan maksudnya seperti apa, penafsirannya bagaimana, dan tentunya ini yang akan insya Allah hadir setiap hari Rabu dari pukul 17.00 hingga jelang maghrib tiba. Dan dalam kesempatan sore kali ini kita sudah sampai Mitra Pas dalam satu bahasan yang tentunya nanti Anda bisa bergabung berdiskusi. Anda bisa masuk melalui SMS ataupun juga WhatsApp di 085277999101. Dan untuk line telepon bisa Anda manfaatkan lewat 0295385877. Dan kita sudah sampai bahasan tentang surat Al-Mu'minun ayat 42. Sore ini sudah rawuh di Studio 1 Radio Pas FM Pati narasumber kita untuk memberikan pencerahan. Beliau adalah Ustadz Abdul Kholik Syafi'i MPD Al-Hafidh, pengasuh Pondok Pesantren Yambu'ul Ulum, Sukolilo Pati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara bihadihi ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'd. Mitra Pas FM dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah, dan yang saya hormati sahabat saya Mas Ari yang selalu setia menemani kajian tafsir Ibnu Katsir. Kita berharap dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar semua yang telah kita curahkan dalam rangka li'i'la'i kalimatillah, dalam rangka nasyrul ilmi, Allah meridhai dan menganugerahkan keberkahannya kepada kita semua. Amin. Kita lanjutkan kajian kita Tafsir Ibnu Katsir Surah Al-Mu'minun ayat ke-42. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Summa ansha'na min ba'dihim qurunan akharin ma tasbiqu min ummatin ajalaha wa ma yastakhirun summa arsalna rusulana tatsra
كلما جاء أمة رسولها كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون فكذبوهما فكانوا من المهلكين ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين بسم الله الرحمن الرحيم Summa angsya'na monggo nuli nyukulaken sapa ingsun ai Allah mimba dihim ing dalam sause umate Nabi Hud urudan ing pira-pira penduduk akharina kang weneh matas biku ora bisa nyepetaken min ummatin sanging umat ajalaha sanging ajale wa ma yastakhirun lan ora bisa ngakhiraken Summa arsalna monggo nuli ngutus sapa ingsun rusulana ing pira-pira utusan ing kita ai Allah tasron kelawan nuli-nuli atau turut menurut berturut-turut kullama jaa ing dalem semangsane teka ummatan ing suatu kaum sapa rasuluha utusane umat kadzabuhu mongko padha nggarohaken sapa umat ing rusulana fa'atba'na mongko ngetut mbureni sapa ingsun ai Allah ba'dahum ing sebagian utusan ba'don ing sebagian wa ja'alnahum lan dadekaken sapa ingsun ai Allah ing umat lan utusan iku mau ahadisa ing cerita fa'budan mongko adoh banget liqaumin kedue kaum la yu'minuna kang ora padha iman kabeh Allah Subhanahu wa taala menghabarkan bahwa setelah dibinasakannya umat Ad atau umat Nabi Hud, kemudian Allah menumbuhkan kembali summa angsya'na min ba'dihim qarnan akharin, yaitu dengan umat kaum Samud yang sebagaimana kaum Ad, kaum Samud ini juga mempunyai sesembahan selain Allah. Jika kaum Ad ini berada di Al-Ahqaf perbatasan Saudi dan Yaman, maka kaum Soleh ini berada di wilayah yang sekarang itu perbatasan antara Arab Saudi Yordania. Di sana banyak peninggalan-peninggalan bukit-bukit yang diukir oleh kaum Samud. Nabi Soleh juga berjuang di sana. Kemudian Nabi Soleh mempunyai sebuah mukjizat dari Allah, yaitu batu yang dengan doanya Nabi Soleh atas izin Allah kemudian mengeluarkan anak unta. Ma tasbiku min ummatin ajalaha wa ma yastakhirun, yakni bal yukhaduna ala hasbi ma qadara lahum ta'ala fi kitabil mahfud wa 'allamahu qabla kaunihim ummatan ba'da ummatin wa qarnan ba'da qarnin. Allah Subhanahu wa taala ini sudah menetapkan takdir-takdir yang akan terjadi kepada setiap umat, kepada setiap makhluk, termasuk manusia, ya termasuk kita semua ini. Sebagaimana dalam hadis, ketika anak ini berada dalam perut ibunya usia 4 bulan, Allah menetapkan 4 perkara. Pertama rezekinya, kedua ajalnya, ketiga adalah amalnya, yang keempat sa'idun amsakiyun, dia termasuk beruntung atau celaka. Maka tentang ajal, wama tasbiku min ummatin ajalaha wama yastakhirun. Setiap umat mempunyai ajal, mempunyai ketentuan yang tidak bisa diganggu gugat, tidak bisa diajukan atau diakhirkan. Dalam ayat lain, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Summa arsalna rusulana tatsra. Qala Ibnu Abbas dalam
ayat ini berpendapat yakni yattabi'u ba'dahum ba'dah. Allah Subhanahu wa taala selalu mengutus setiap kaum itu seorang utusan. Selalu ngetut bureni. Ngetut bureni itu berarti selalu berurutan. Allah itu selalu menurunkan utusannya. Penyimpangan-penyimpangan terjadi mulai Nabi Nuh. Kemudian setelah dibinasakan oleh Allah muncul kaum Ad. Setelah kaum Ad dibinasakan muncul kaum Samud. Allah mengutus Nabi Soleh. Kemudian setelah dibinasakan oleh Allah muncullah Nabi Ibrahim alaihissalam yang disebut sebagai Abul Adyan. Setelah Nabi Ibrahim ini menjadi bapak para nabi. Nabi Ibrahim dari istrinya pertama, Nabi Ibrahim mempunyai putra Ishak, Ishak mempunyai putra Yakub yang mempunyai 12 putra yang menjadi cikal bakal bangsa Yahudi atau Israel. Kemudian dari istri yang kedua ada Hajar. Hajar kemudian mempunyai anak Ismail yang oleh Allah diperintahkan untuk memindahkannya di sebuah lembah yang di kemudian hari mengeluarkan sumber mata Zam-Zam dan disebut sebagai Makkahul Mukarramah. Kemudian dari Ismail ini berinteraksi dengan suku Jurhum, suku Ghatafan atau Hasan, kemudian nanti sampai Adnan dan hingga sampai Nabi Muhammad SAW. Juga ada suatu riwayat bahwa ketika Sarah istri pertama Nabi Ibrahim ini meninggal dunia, kemudian Nabi Ibrahim ini menikah lagi dengan seorang wanita dan mempunyai anak Madian. Madian itu nanti menjadi sebuah kaum besar, yaitu suku bangsa Kurdi, yang Allah juga mengutus seorang utusan yang bernama Syuaib, yaitu mertua dari Nabi Musa alaihissalam. Faja'alnahum ahadisa. Allah menjadikan cerita-cerita dari kaum-kaum ini sebagai pelajaran. Maka fa'bu dalil qaumil dhalimin. Allah mengancam orang-orang yang berbuat zalim akan jauh dari rahmat Allah, dan Allah akan mengancamnya dengan membinasakannya dengan azab yang sangat pedih. Summa arsalna Musa wa akhahu Haruna bi ayatina wa sultanin mubin. Yukhbiru ta'ala annahu ba'asa rasulahu Musa alaihissalam wa akhahu Haruna ila fir'auna wa mala'i. Kemudian cerita para utusan ini sampai Nabi Musa. Dari jalur mana Nabi Musa ini? Nabi Musa ini dari jalur Yakub. Yakub nanti mempunyai putra yaitu 12, diantaranya Lewi. Lewi ini yang kemudian hari akan menurunkan Nabi Musa dan Nabi Harun. Ketika terjadi sebuah bencana kekeringan di Palestina, kemudian atas jasa Nabi Yusuf, keluarga Yakub ini diboyong ke Mesir sehingga beranak pinak di sana, dan kemudian hari raja-raja Mesir yang bergelar Fir'aun, diantaranya Ramses II, ini melakukan penindasan kepada bangsa Israel. Jadi bangsa Israel ini dibawa masuk oleh Nabi Yusuf dan dikeluarkan dari Mesir menuju Palestina oleh Nabi Musa alaihissalam. Ila fir'auna wa malaihi fastakbaru wa kanu qauman alin. Kemudian Nabi Musa dan Nabi Harun ini diutus oleh Allah untuk dakwah kepada Fir'aun. Ada percakapan yang menarik antara Musa dan Fir'aun. Suatu saat Fir'aun ini bertanya kepada Musa, "Wahai Musa, siapa yang menjadi Tuhanmu?" Musa menjawab, "Rabbus samawati wal ardh." Tuhanku adalah Tuhannya langit dan bumi. Kemudian Fir'aun dengan congkaknya mengatakan, "Setahu saya di bumi ini penguasa tunggal Tuhan ya saya. Kalau kau mengatakan di langit ada Tuhan, saya akan memerintahkan Haman, orang kepercayaan saya, untuk membuat piramida yang tinggi, dan saya akan melihat ke sana apa benar di sana ada Tuhan." Tentu argumen dari Nabi Musa ini ditanggapi dengan kebodohan Fir'aun. Nabi Musa kemudian merubah. Wah, kalau begini nanti bisa bahaya, karena Allah itu bersifat ghaib, tidak mungkin bisa dilihat dengan kasat mata oleh seorang Fir'aun. Maka Nabi Musa dengan kecerdasannya, Nabi Musa mengatakan, "Rabbukum wa rabbu abaikumul awalun."
Tuhanku adalah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu. Dengan argumentasi yang sederhana tapi cerdas ini membuat orang-orang di sekitar Fir'aun ini berpikir keras. Ternyata benar Musa. Para al-mala, para orang-orang yang di sekitar Fir'aun ini berpikir, ternyata benar Musa. Kalau Fir'aun itu mengaku sebagai Tuhan, lalu bapaknya Fir'aun Tuhannya siapa? Mbahnya Fir'aun Tuhannya siapa? Kan Tuhannya turun di belakangan. Mana mungkin seorang yang mengaku Tuhan kemudian mempunyai ayah, mempunyai nenek moyang. Dari logika-logika diroyah yang sederhana tapi menukik ini kemudian menyebabkan orang-orang di sekitar Fir'aun ini menjadi beriman tetapi menyembunyikan keimanannya karena takut kepada Fir'aun. Termasuk istrinya Asia ini juga beriman kepada Nabi Musa alaihissalam. Faqalu anu'minu li basyaraini mislina wa qaumuhuma lana abidun. Fir'aun dengan congkaknya lagi-lagi ia mengatakan, bagaimana mungkin saya sebagai raja penguasa tunggal di Mesir kemudian tunduk kepada kalian berdua. Fakadzabuhuma fakanu minal muhlakin. Akhirnya Fir'aun ini diprovokasi oleh orang-orang di sekitarnya termasuk Haman, mengatakan bahwa Musa dan Harun ini hanya menginginkan kekuasaanmu. Mereka berdua adalah orang-orang yang berbahaya yang dapat menghancurkan kekuasaanmu. Maka dengan provokasi ini Fir'aun memutuskan untuk melaksanakan pembunuhan kepada Musa dan Harun. Dan akhirnya Allah menyelamatkannya dengan sebuah mukjizat menyeberangi Laut Merah, ya, yang bukan berarti laut yang warnanya merah, ini hanya julukan saja. Ketika Fir'aun ini berada di pantai, sebenarnya dia telah sadar bahwa ini adalah mukjizat. Tetapi malaikat Jibril ini dengan cerdik, karena tahu kuda yang ditunggangi Fir'aun ini adalah kuda jenis jantan, maka Jibril datang dengan membawa kuda betina yang menarik, dan sehingga kuda-kuda yang dinaiki Fir'aun ini dengan tanpa terkendali mengejar kuda yang dinaiki oleh Jibril, dan akhirnya diikuti oleh semua pasukan, dan Allah menenggelamkannya, membinasakannya dengan sehina-hinanya. Walaqad ataina Musal kitaba la'allahum yahtadun. Dan sungguh Allah telah memberikan Musa ini Alkitab, yaitu kitab Taurat. Nabi Musa bermunajat 40 hari, kemudian Allah memberikannya kitab Taurat la'allahum yahtadun, yang semoga dengan kitab Taurat ini tujuannya adalah memberikan petunjuk kepada umatnya, yaitu bangsa Yahudi. Dan di kemudian hari justru bangsa-bangsa ini berkembang dan menjadi batu sandungan bagi dakwah Nabi Muhammad SAW. Maka Nabi Muhammad ketika berpesan kepada sahabatnya, ketika dialog diskusi dengan orang-orang ahlu kitab, la tukadzibuhum wa la tusaddiquhum, ya jangan kau salahkan seluruhnya, tapi ya jangan diterima seluruhnya, karena bisa saja apa yang dikatakannya ada persamaan. Misalkan orang-orang Yahudi mengatakan Musa siapa? Nabi. Tentu ini sama dengan perspektif umat muslim, Musa Nabi. Tetapi juga ada yang pernyataan mereka yang harus kita ingkari, yaitu mereka mengatakan wa qalu la yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara, bahwa yang pantas masuk surga adalah mereka. Tentu ini adalah klaim yang keliru dan yang salah. Maka dengan demikian ini adalah sejarah yang penting. Sejarah ini adalah sejarah agama semitif, agama-agama yang bersumber dari langit, yang mempunyai kitab-kitab suci yang dibawa oleh para utusan-utusan Allah terdahulu. Demikian penjelasan ayat ke-42 sampai 49. Untuk selanjutnya kita buka dialog interaktif yang akan dipandu oleh Mas Arif. Monggo. Baik, Mitra Pas, untuk Anda yang ingin bergabung, Anda bisa komentar di fanspage kami Radio Pas FM Pati 2, ataupun line telepon juga bisa Anda manfaatkan lewat 0295385877, telepon langsung, atau Anda bisa berkirim suara atau voice note Anda di 0852777999 101, karena
Mungkin Anda bisa mendengarkan siaran ini sambil melakukan rutinitas yang lain, silahkan. Yang sudah bergabung sore kali ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari yang sudah masuk ini dari 248, mohon nanti bisa mencantumkan nama biar kita enak, Bapak atau Ibu di sini yang sudah bergabung. Jadi begini Ustadz, saya pernah mendengarkan satu ceramah meskipun dari YouTube, tetapi saya pikir saya juga penasaran. Katanya tidak ada satu orang nabi pun tanpa memberikan informasi keberadaan Dajjal, agama apapun yang lahir dari tauhid, katanya seperti itu. Nah, yang coba saya tanyakan adalah apakah itu juga disampaikan oleh Nabi Musa dan nabi-nabi yang lain, dan mungkin ada beberapa hal yang harus kami ketahui. Dari Bapak Mas Nur atau Bu Nur ini, Nur G, mohon pencerahannya Ustadz, monggo. Pak Nur atau Bu Nur, monggo ini. Ya, Nabi pernah bersabda bahwa tidak ada satupun dari para utusan Allah yang memperingatkan kaumnya tentang bahaya Dajjal. Jadi Dajjal ini suatu makhluk yang Allah memberikan istidraj, sehingga dia ketika mengatakan kepada langit, wahai langit hujan, hujan. Kemudian ia mengatakan kepada orang-orang yang sudah mati, wahai si fulan bangkit dan kesini, maka bangkit. Yang bangkit itu hakikatnya bukan si fulan yang sudah meninggal, tapi adalah setan yang menyerupai orang yang sudah mati. Jadi ini ujian yang sangat dahsyat, sangat besar. Dan ternyata banyak pengikut Dajjal itu para kaum Hawa, ya. Karena kaum Hawa itu ya bagaimana ya, mohon maaf, kadang-kadang mudah baper, ada K-pop, ada apa itu, mudah untuk ngefan, mudah untuk apa itu, bersimpati dan empati. Baru melihat keadaan-keadaan orang-orang yang saya pikir hanya biasa-biasa saja, mereka sudah sangat gandrung. Apalagi nanti melihat Dajjal yang bisa mempunyai menghidupkan orang mati, meskipun itu setan, langit disuruh hujan-hujan dan lain sebagainya. Dan Dajjal juga nanti akan membawa neraka ke neraka fiktif, neraka dan surga. Surganya Dajjal adalah nerakanya Allah, nerakanya Dajjal adalah surganya Allah. Maka kita harus berhati-hati dan memperbanyak membaca surah Al-Kahfi ketika hari Jumat, ya. Dan juga ketika tahiyat Tuhan, ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinika wa ala tariqina Allah. Allahumma inni a'udzubika itu minal adzabil qabri wa min adzabinar min fitnatil masiihid dajjal. Ya, kita berdoa saja. Insyaallah dengan keimanan, keteguhan, berdoa, Allah akan menyelamatkan kita dari fitnah Dajjal. Demikian. Baik, yang sudah bergabung kembali ada Pak Teguh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Pak Teguh menanyakan tentang tidak ada satu orang pun atau umat pun yang bisa menangguhkan atau juga mengulur waktunya ketika masih hidup. Itu maksudnya seperti apa nggih Ustadz? Karena terkadang ada orang yang meminta panjang umur dan segala macam. Karena itu juga saya pernah mendengarkan diperintah dalam satu hadis. Lah ini kan sudah ditentukan, ngapain kita doa-doa memperpanjang umur, minta dipanjangkan umur dan sebagainya. Apakah itu juga bisa ditangguhkan atau dirubah? Mohon pencerahannya dari Pak Teguh, monggo Ustaz. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya dan diberkahi rezekinya, silaturahim. Artinya umur yang panjang itu bukan berarti tambah panjangnya, bukan. Tapi bisa saja pendek tapi panjang, sebagaimana Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu kan meninggal muda, termasuk umur 40 berapa itu sudah meninggal. Tapi karyanya, pemikirannya masih aktif sampai sekarang. Ya, kita bisalah tokoh-tokoh Indonesia itu seperti Bung Karno, seperti Bung Hatta, Buya Hamka. Beliau itu sudah meninggal tapi nyatanya perjuangannya masih kita rasakan. Ini yang dimaksud umur berkah. Jadi umur berkah itu bukan berarti umurnya tambah panjang, tapi tambah kebaikannya, dan orangnya sudah meninggal itu masih dirasakan kebaikannya sebagai pahlawan-pahlawan wali songo. Beliau sudah tidak ada, tapi manfaatnya masih kita rasakan sampai sekarang. Demikian, itu yang dimaksud panjang umur itu seperti itu. Oke, Pak Teguh ingin ngetik lagi tapi sepertinya dihapus ini. Baik, sudah, kalau ada yang ingin ditanyakan kembali boleh Pak Teguh ya. Anda bisa bergabung di 085277999101, kemudian line telepon bisa Anda manfaatkan lewat 0295385877. Yang ditanyakan kembali, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz.
Pada saat itu Nabi Musa kan diutus bersama saudaranya Nabi Harun, tetapi kebanyakan yang diriwayatkan dalam Al-Quran ini Nabi Musa. Yang coba kami tanyakan akhir cerita dari Nabi Harun seperti apa ya Ustadz, dari Ibu Koni yang sudah bergabung bersama kita. Mohon bertanya Ustadz, monggo. Cerita tentang Nabi Harun ini menarik ya. Nabi Harun itu kakaknya Nabi Musa, tetapi ia menjadi nabi itu karena diusulkan oleh Nabi Musa. Ya kayak hanya mendapat SK itu karena Nepotisme, diusulkan. Ustadz, ya. Nah, diusulkan itu. Makanya ketika menjadi nabi ya semacam derajatnya di bawah Nabi Musa. Ketika umat-umatnya ini nyembah pedet, itu Nabi Harun itu dipukul dan bahkan diheret-heret sampai di jenggotnya itu sampai dipegang-pegang Nabi Musa. Nah, kemudian nanti akhir dari Nabi Harun ini meninggal dunia sebelum Nabi Musa. Dan kemudian ketika Nabi Musa di akhir hayatnya, Nabi Musa ini meninggalkan kaumnya karena umatnya diajak masuk ke tanah yang dijanjikan Palestina. Mereka tidak mau. Bahkan mereka mengatakan fadhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qaidun. Kamu nabi, kamu pasti tolong Allah, sudah selamat berjuang bersama Tuhanmu. Akhirnya Nabi Musa terpisah dengan kaumnya, dan akhirnya ada cerita menarik ketika Nabi Musa didatangi oleh Israel bahwa dikatakan sudah datang ajalnya. Nabi Musa marah, bahkan malaikat Israel itu dipukul sampai ada yang mengatakan copot matanya, ada yang lebam matanya, karena Nabi Musa itu kan memang karakternya temperamen. Kemudian Allah memberikan piulang kepada malaikat Israel untuk memberi informasi, ini loh tempatmu nanti di surga. Ketika dia asik, oh di sini tidak apa-apa, kalau gitu mati aja tidak apa-apa. Itu akhir dari Nabi Harun dan Nabi Musa alaihi salam. Dan setelah peristiwa itu, Bani Israel ini mendapat kutukan dari Nabi Musa selama 40 tahun. Dia itu tidak bisa masuk ke Palestina dan dikalahkan oleh bangsa-bangsa selainnya. Ada bangsa Babylon dan bangsa yang terkenal itu yang dipimpin oleh Raja Jalut itu. Demikian Mas Adi. Baik, satu pertanyaan lagi sepertinya nyampe ini. Untuk Anda mitra pas yang bergabung, Anda bisa masuk di 08527799999101 dari Pak Didit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam film yang kami tonton Ustadz, karena filmnya juga sering tayang, sudah beberapa kali tayang di televisi, ini kan Nabi Musa mengajak istrinya waktu itu, mohon maaf ini sebenarnya dari film Ustadz, dan istrinya itu sepertinya tidak mau betul ketika sama-sama diajak berjalan menuju ke tanah yang dijanjikan atau tanah Palestina. Apakah demikian atau bagaimana versi Al-Qur'annya? Karena kami lihat versi film Ustadz, dan itu pasti juga sepotong-sepotong ini. Moga Ustadz. Tentang akhir cerita Nabi Musa dan istrinya itu banyak khilaf lah. Kalau yang di Al-Qur'an itu kan hanya diceritakan tentang kaumnya. Ya juga ada para sejarawan seperti Ibnu Khaldun mengatakan istrinya juga sebenarnya juga tidak ikut Nabi Musa. Jadi Nabi Musa benar-benar sendirian. Jadi akhir hidupnya itu benar-benar ia sendirian. Sehingga ia diceritakan bertemu dengan malaikat Israel itu ya sendirian. Jadi saudaranya Harun sudah meninggal dunia ya. Perjalanannya kan panjang itu. Perjalanan dari Laut Merah itu kan begitu nyabrang, dia itu nyabrangnya di wilayah perbatasan, bukan yang perbatasan Sinai, tapi lebih ke jazirah. Jadi perjalanan panjang sampai pernah juga kehabisan air. Ketika itu Nabi Musa kemudian memukul tongkatnya sehingga mengeluarkan mata air yang berjumlah 12, ini sesuai dengan 12 klan bangsa Yahudi. Dan akhirnya walhasil perjalanan itu panjang, mulai dari kalau kita berpikir tentang geografi itu dari Yaman menuju Palestina kan panjang. Saudaranya Harun meninggal dunia dan sudah hampir sampai ke Palestina, tanah yang dijanjikan itu tidak ada yang mau mengikut Nabi Musa, dan akhirnya beliau meninggal dunia sendirian, dan makamnya juga masih menjadi bahan perdebatan, masih misterius. Demikian penjelasan ini, semoga bermanfaat. Baik, kita harus segera tutup program ini Ustadz karena sudah maghrib tiba. Mohon closingnya Ustadz. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah ya Rahmanir Rahim, teguhkan iman kami, selamatkan kami dari segala fitnah, min fitnatil masiihid dajjal, dari fitnah dajjal, fitnah kubur, dan fitnah dunia akhir zaman. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladziina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Demikian penyampaian saya, semoga bermanfaat. Tetap semangat, tetap tersenyum,
karena kebahagiaan senyum kita adalah bagian salah satu indikator ciri khas bahwa kita mensyukuri segala nikmat Allah Subhanahu wa taala. Demikian, kurang dan lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih untuk Mbak Ati Selengki Monogami yang tetap stay tune melalui Facebook. Kemudian Mbak Sai Aja, terima kasih. Mbak Vivi dan lain-lain sebagainya yang sudah bergabung melalui Facebook. Saya Rifani undur diri. Informasi Pas FM pasti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra Pas, demikian tadi telah Anda ikuti kajian tafsir Ibnu Katsir bersama Ustadz Abdul Kholik Syafi'i MPD Al-Hafidh, pengasuh Pondok Pesantren Yambu'ul Ulum, Sukolilo Pati. Kajian tafsir Quran Ibnu Katsir di Radio Pas FM Pati bisa Anda ikuti kembali pada Rabu minggu depan. Anda juga bisa mengikuti kajian rutin malam Jumat tafsir Ibnu Katsir ba'da maghrib, diawali sholat berjamaah di Masjid Al-Istiqomah, Jalan Sunan Prawoto, Sukolilo. Dan setiap selapanan malam Jumat Wage jam 7 malam ba'da sholat Isya. Anda juga bisa menghadiri majelis dzikir mujahadah dan istighosah bersama Ustadz Abdul Kholik Syafi'i MPD Al-Hafidh di Pondok Pesantren Yambu'ul Ulum, Dukuh Tambang Sari, Kedung Winong, Sukolilo.